Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Ika Sukmawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengumpu dari mata kuliah Biologi Molekular, hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan tugas studi kasus berkaitan dengan peranan biologi molekuler dalam konservasi. Sebelumnya, perkenalkan kami. Fanya Rechma Rizky dan Ari Prihatini akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Untuk studi kasus hari ini, kami mengambil judul dari artikel dengan judul Kajian Genetika untuk Konservasi Badak Sumatera dengan bibliografi yakni disusun oleh Zain, Fitriana, Kurniawan, Hairani, dan Sirumpang pada tahun 2019 dengan judul Kajian Genetika untuk Konservasi Badak Sumatera yang kami akses melalui Jurnal Biologi Indonesia. Kemudian kita beralih pada identifikasi masalah. Masalahnya dalam hal ini yaitu menurunnya populasi badak Sumatera. Meskipun kerusakan habitat dan pemburuan liar adalah alasan kemunduran dari populasi yang sangat menurun drastis. Tetapi, saat ini isolasi reproduksi juga menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup badak Sumatera. Oleh karena itu, dan oleh sebab itu, diperlukan sebuah solusi untuk keberlangsungan reproduksi hasil penyelamatan badak Sumatera di Kabupaten Kutai Barat dalam keterbatasan jumlah individu yang tersisa secara in situ dan ex situ. Dan hal ini harapannya menjadi upaya konservasi baru untuk badak Sumatera yang dapat dilakukan di masa depan. Dan dalam hal ini menggunakan teknologi DNA molekuler yang akan dijadikan sebuah solusi dalam hal permasalahan untuk pengembangan populasi lestari dan keberlanjutannya di masa depan. Selanjutnya adalah urgensi yang mendasari penelitian ini. Dilakukannya penelitian ini adalah memiliki tujuan untuk mengetahui data informasi genetika molekuler dari populasi badak di Sumatera yang sangat penting sebagai dasar pengelolaan konservasi dalam mempertahankan persistensi jangka panjang spesies badak Sumatera. Dan yang selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang digunakan adalah material DNA yang digunakan dalam kajian yang berasal dari badak Sumatera yang mati dan berhasil diselamatkan. Kemudian akan ada proses namanya amplifikasi fragmen DNA dari gen cytochrome C oxidase unit 1 menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Ivanova et al. Yang telah dikembangkan dan juga bisa diterapkan dengan menggunakan 4 pasang primer forward dan reverse masing-masing 10 pimol. Dan dalam hal ini akan dibentuk seperti koktail reverse primer. Kemudian kita akan membahas mengenai identifikasi teknik-teknik biologi molekuler. Seperti yang sudah saya jelaskan di metode penelitian, hal ini akan lebih rinci lagi. Yang pertama adalah amplifikasi fragmen DNA dari gen cytochrome C oxidase unit 1 yang dikembangkan oleh Ivanova et al. Kemudian yang kedua adalah menggunakan PCR menggunakan thermal cellular applet biosystem tipe 2700 dengan volume sebanyak 205 mili yang berisi 1 mili DNA yang totalnya sekitar 0,625 ml. Kemudian yang ketiga adalah analisis filogenik berbasis barcode DNA. Untuk melihat klaster dan jarak genetik antara individu pada populasi badak Sumatera dan badak Kalimantan menggunakan Neighbor joining, di mana kalkulasi matriks jarak genetik dengan model Kimura 2 primer atau biasa disebut dengan K2P yang diimplementasikan pada pairwise distance calculation dalam program MEGA atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Kemudian yang keempat ada analisis genotyping dilakukan menggunakan 10 marker mikrosatelit khusus untuk badak Sumatera. Kemudian yang kelima ada visualisasi fragmen mikrosatelit digunakan dengan teknik multiple dan sistem tabung reaksi diisi dengan 3 produk PCR. Dan masing-masing produk PCR mempunyai panjang fragmen yang relatif tidak tumpang tindih dan label berwarna marker yang berbeda. Itu dia mungkin identifikasi dari teknik yang digunakan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya kita berlanjut pada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama di sini terlihat sekali ya ada sebuah gambar. Nah, ini adalah DNA berkoding berbasis gen CO1.
Hasil penyelesaian 16 sekuen sepanjang 609 pasang basa fragmen gen CO1 DNA mikrokondia dari 5 spesies beda dengan famili Rhinocerotidae yang ada di dunia. Terdapat 154 situs polimorfik dengan rata-rata frekuensinya adalah dengan timin 27,9%, sitosin 27,3%, adenin 27%, dan guanin 17,8%. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu berbasis gen Citrochrome B. Dari hasil analisis pohon filogenik spesies badak Sumatera berbasis gen Citrochrome B sepanjang 1046 pasang basa dan data sekuen dari GenBank serta menggunakan autogroup Rhinoceros unichronis NC001779 dan Bubalus depression chronis D886421 dapat dilihat pada gambar nomor 3 ya. Jarak genetik dalam spesies bersekitar antara 0 sampai 1, 2% dengan rata-rata 0,8, kurang lebih 0,4%. Nilai bootstrap terhadap autogroup 100%. Berbasis gen 12 srRNA, pohon filogenik spesies badak Sumatera berbasis gen 12 srRNA sepanjang 453 pasang basa dari data sekuen badak Sumatera yakni Sumatera dan Kalimantan atau Kutai Timur dan data sekuen dari gen badak dan outgroup yang digunakan Rhinoceros sondaicus FG95815.1 dan Rhinoceros unichronis NC001779.1 dapat dilihat pada gambar yang keempat. Hasil dari analisa filogenik menunjukkan jarak genetik dan spesies badak Sumatera berbasis gen 12 srRNA adalah selanjutnya diversitas genetik dengan di-loop DNA mitokondria. Dari hasil analisa diversitas genetik badak Sumatera berbasis fragmen di-loop DNA mitokondria sepanjang 429 pasang basa dengan 6 individu terdapat 4 tipe sekuen atau haploidtip, yaitu haploidtip 1 di Pulau Sumatera, haploidtip 2 di Kutai Barat, haploidtip 3 dan 4 di Sabah. Diversitas haploidtip atau HD 0,8 kurang lebih 0,172, diversitas nukleotida dengan hasil 0,02269. Nilai FU atau VS positif yaitu 2,523, demikian juga nilai Tajimash tes positif 0,69497 menunjukkan rendahnya diversitas genetik dan ekspansi populasi pada badak Sumatera. Badak Sumatera dari Pulau Sumatera dan Kalimantan terlihat membentuk gap cluster yang jelas terpisah, yang dapat dilihat pada gambar 5 ya. Mikrosatelit. Jumlah alih badak Sumatera pada 9 lokus mikrosatelit dapat dilihat pada tabel 10. Dari hasil analisa dari 3 sampel badak Sumatera tersebut, diketahui rata-rata alih setiap lokus adalah 1,22 untuk Sumatera, 1,66 untuk Kutai Barat atau Kalimantan 1, dan 1,7 untuk Kutai Barat atau Kalimantan 2, yang berarti di Kalimantan rata-rata alih setiap lokus adalah 1,68. Lokus SR 275 tidak teramplifikasi terhadap sampel berasal dari Sumatera maupun berasal dari Kalimantan sendiri. Hal ini bisa dilihat dari tabel nomor 10, poliformik mikrosatelit pada badak Sumatera dari Sumatera dan Kalimantan masing-masing 1 sampel. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil rekonfirmasi menunjukkan bahwa badak Sumatera dari populasi di Sumatera dan Kalimantan masih dalam spesies yang sama berdasarkan analisis gen CO1, Citrochrome B, dan 12 crRNA dengan jarak genetik berturut-turut yaitu 0,2 kurang lebih 0,0%, 0,8 kurang lebih 0,4%, dan 0%. Keragaman genetik berbasis di-loop DNA mitokondria terdapat diversitas haploid 0,8
kurang lebih 0,172, diversitas nukleotida menghasilkan 0,02269. Nilai ini positif dari FUS FS 2,523 dan Tajimas tes 0,69497 yang mengidentifikasikan rendahnya diversitas genetik dan ekspansi populasi pada badak Sumatera. Dan rata-rata alel setiap Ploccus mikrosatelit adalah 1,22 untuk Sumatera dan 1,68 untuk Kalimantan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.